Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai melakukan pemanggilan beberapa direksi BUMN, salah satunya BRI ke kantor Danantara di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, BRI merupakan satu dari 7 BUMN yang akan dinauki oleh BPI Danantara yang digadang-gadang menjadi cikal bakal super holding perusahaan plat merah. Menurut Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Kaharudin Jenot mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya memberikan informasi terkait Danantara serta bentuk kerjasama yang akan dilakukan dengan BRI. Nantinya Danantara akan mengelola aset-aset BUMN yang berada di bawah naungan badan. Badan Pengelola Investasi Danantara kembali memanggil beberapa direksi BUMN ke kantor Danantara di daerah Menteng, Jakarta Pusat. BUMN yang dipanggil kali ini adalah PT Perusahaan Listrik Negara. Kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, Mulyaman Hadat mengatakan pemanggilan direksi PLN ini dimaksudkan untuk memperkenalkan ke Danantara, sehingga nantinya Danantara dapat lebih proaktif dalam mengelola aset PLN setelah mengetahui lebih dalam mengenai PLN. PLN menjadi perusahaan BUMN yang ketiga dipanggil Danantara. Sebelumnya telah ada pemanggilan BRI dan Telkom ke kantor Danantara. Rencananya akan terdapat 7 BUMN yang dipanggil Danantara dalam waktu dekat ini. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut terkait BUMN tersebut dan juga Danantara. Oke, kita kembali pada pertanyaan yang tadi. Bagaimana aset yang terbatas ini harus dikelola dengan baik? Kita melihat pada sejarah bagaimana pengelolaan BUMN yang ada selama ini menimbulkan efek multiplier yang sebenarnya tidak terlalu besar bagi pertumbuhan ekonomi kita. Maksimum kita hanya di 1,9 kali lipat dari nilai investasi yang sudah kita gelontorkan. Tapi kita lihat, seharusnya tidak demikian. Bagaimana caranya agar ini bisa memberikan efek multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita? Karena target kita 8% minimal. Sehingga untuk mencapai nanti posisi kita di Indonesia Emas tahun 2045, bahkan beberapa tahun ke depan itu sudah harus 10% ke atas. Nah, bagaimana agar ini bisa tercapai? Maka sebenarnya investasi itu sesuatu yang harus dengan return tinggi, ROI yang tinggi dan sebagainya. Tapi kalau hanya itu saja, maka kembali lagi efek multipliernya hanya di 1,9 kali lipat. Yang harus kita jalankan adalah transformasi BUMN. Kita benahi BUMN, kita benahi kebocoran-kebocoran yang ada, kita buat BUMN mulai dari fundamental bisnisnya itu lebih efektif dan efisien. Sehingga apa? Sehingga kita mencapai kemandirian. BUMN ini akan menjadi national champion, global champion yang menumbuhkan kemandirian. Yang kalau ini terjadi, maka ketika investasi Danantara digelontorkan kepada BUMN yang sudah efektif dan efisien, maka kita akan mendapatkan efek multiplier hingga 11 bahkan 12 kali lipat. Dari yang tadinya hanya 1,9 kali lipat. Wow. Ini yang kita harapkan. Baik, mandiri investasi ya. Betul. Jadi tidak perlu lagi bergantung selalu untuk mencari investasi dari luar, dari asing, seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan investment, mendapatkan ROI tinggi dan sebagainya, mau tidak mau pasti harus kita investment ke perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya. Kita tetap saja hanya menjadi penonton di negeri kita sendiri. Baik, semangat yang sangat luar biasa, nasionalisme, begitu. Kenapa nggak dari dulu, Pak? Menurut Bapak? Ada banyak faktor. Entah itu regulasi yang saling tumpang tindih, sehingga bisa dikatakan dirut-dirut BUMN ini gamang dalam melakukan strategi-strategi aksi korporasinya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana pemimpin tertinggi kita memiliki power yang kuat dan memiliki keinginan yang kuat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik, jadi regulasi-regulasi tadi yang menjadi masalah-masalah birokrasi tadi, itu kita benahi juga. Itu akan mudah dibenahi. Kita benahi, kemudian juga bagaimana fundamental bisnis di tiap-tiap BUMN itu juga kita benahi. Keterbukaan itu menjadi syarat utama. Tidak akan menjadi PR yang berlarut-larut seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga dengan seperti itu, pengelolaan PSO yang ada selama ini dan PSO model baru yang ke depan, ini lebih mudah kita laksanakan. Karena itu hanya masalah di aspek manajerial. Bagaimana kita mengatur penugasan pemerintah, tapi ini
juga sekaligus bisa memberikan return yang tinggi. Baik, ini yang saat ini sedang coba untuk diatur. Ya, betul. Kalau kata Pak Presiden, tidak ingin terlalu kesusu, gitu, tidak ingin buru-buru. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apakah dengan Danantara ini nantinya korupsi-korupsi, mungkin dana investasi BUMN seperti yang sudah ada sebelumnya itu, bagaimana itu bisa dihilangkan kira-kira, Pak? Ya, saya pikir ini keinginan hampir semua rakyat Indonesia agar korupsi ini bisa dikurangi dan sebagainya. Tapi satu hal, kekuatan dari pimpinan pusat kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto, ini menjadi kunci. Sehingga semua bergerak dengan satu visi yang besar, satu visi yang sama, dengan semangat yang sama untuk sama-sama bersih-bersih. Kita mulai dari sekarang lah, kita mulai dari nol, kita lakukan bersih-bersih, tiap-tiap BUMN kita buat agar keterbukaan itu kita munculkan. Dengan keterbukaan itu akan sangat banyak mengurangi korupsi-korupsi yang sudah ada, kebocoran-kebocoran yang ada. Baik, ada tidak pesan-pesan untuk masyarakat dimanapun berada dari Danantara? Ya, Danantara adalah satu bentuk yang baru. Kalau di beberapa negara itu dipisahkan, seperti Singapura misalnya, Temasek dengan GIC dipisahkan. Kemudian Malaysia ada Khazanah dengan PNB, di beberapa negara dipisahkan. Tetapi Presiden Prabowo Subianto menginginkan dua konsep ini dijadikan satu, dan itulah Danantara. Dengan membawa semangat baru, semangat Indonesia baru menuju Indonesia maju 2045, kita optimis. Baik, Danantara adalah salah satu langkah konkret begitu ya untuk mencapai target-target tersebut. Sukses selalu untuk Danantara dan Terima juga kasih Bapak banyak. dengan tim. Terima kasih. Dan banyak, kita tunggu Mbak gebrakan-gebrakannya ya Pak. Siap. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Danantara. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sumberdato pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Bapak terima kasih. Terima kasih banyak.